Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nasrunisa dari Kampus Politeknik Fiksian Serang, Prodi Akuntansi semester 5. Di video kali ini, saya akan membahas tentang audit siklus pendapatan, pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Dalam memperolehnya, perusahaan atau individu sebagai kreditur memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur untuk dapat melunasi hutang. Deskripsi piutang menurut para ahli. Yang pertama menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif. Piutang adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Menurut Eni Puji Astuti, piutang adalah proses penjualan barang hasil produksi secara kredit. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ada 3. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah penundaan pembayaran oleh pelanggan yang telah menerima produk atau jasa dari penjual dengan proses pengembalian yang bervariasi antara beberapa hari ataupun beberapa bulan. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel merupakan tagihan dari pihak perusahaan kepada pembuat wesel. Yang ketiga, piutang lain-lain. Jenis piutang ini adalah jenis tagihan oleh perusahaan terhadap pihak lain yang tidak masuk dalam kategori piutang usaha maupun piutang wesel. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Maka, auditor harus menghimpun semua bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap versi laporan keuangan yang signifikan. Maka dari itu, ada tujuan-tujuan dalam pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka adanya program pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo piutang yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya sesuai dengan saldo piutang usaha yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Auditor melakukan 6 prosedur audit dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Yang pertama, unsur saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa. Yang keempat, usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Yang kedua, ada prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Yang pertama, tingkatan perputaran piutang usaha. Rumusnya, pendapatan penjualan bersih ditambah rata piutang saldo. Yang kedua, rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. Rumusnya, saldo piutang usaha ditambah aktiva lancar. Yang ketiga, rate of return on net sales. Rumusnya, laba bersih ditambah pendapatan penjualan bersih. Yang keempat, rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. Rumusnya, kerugian piutang usaha ditambah pendapatan penjualan. Yang kelima, rasio kerugian piutang usaha dengan piutang usaha yang sesungguhnya tidak tertagih. Rumusnya, kerugian piutang usaha ditambah piutang yang usaha sesungguhnya tidak tertagih. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan dapat membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak atau salah saji. Dan yang ketiga ada prosedur audit terhadap transaksi rinci. Keandalan saldo piutang usaha sangat ditentukan oleh keterjadian transaksi yang didebit dan dikredit ke dalam akun piutang usaha. Yang pertama, transaksi penjualan kredit. Yang kedua, transaksi retur penjualan. Yang ketiga, transaksi penghapusan piutang usaha. Dan yang keempat, transaksi penerimaan kas dari piutang. Keandalan saldo akun piutang usaha ditentukan pula oleh ketepatan pisah batas yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi tersebut. Auditor melakukan pengujian substantif terhadap transaksi rincian yang mendebit dan mengkredit akun piutang usaha dan pengujian pisah batas yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Dan yang keempat ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci adalah untuk memverifikasi keberadaan atau keterjadian
kelengkapan hak kepemilikan penilaian. Keberadaan, kelengkapan, hak kepemilikan atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Ada 3 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur. Yang pertama, menentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pilih debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. Dan yang ketiga, kirimkan surat konfirmasi. Prosedur tersebut ditempuh oleh auditor dengan tujuan untuk membuktikan keberadaan debitur perusahaan pada tanggal neraca dan memiliki utang pada tanggal neraca kepada klien sebesar yang dicatat oleh klien. Yang kelima, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang usaha, auditor harus memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non usaha, dan menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan ke perusahaan anjak piutang. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.